Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan jelaskan tentang meneladani perjuangan dakwah Nabi di Madinah. Kalian bisa membuka di classroomnya masing-masing ya. Buka di classwork, itu ada materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah di Madinah. Kalau kepingin lebih jelasnya lagi, penjelasan itu ada di video. Nanti diklik di video penjelasan materi itu. Kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah di Madinah di slide yang ada. Inti dari materi itu ada yang pertama adalah sejarah hijrah Nabi ke Madinah. Yang kedua adalah strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang ketiga adalah bagaimana substansi inti dakwah Nabi di Madinah. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa meneladani hikmah dari perjuangan Rasulullah di Madinah. Ya. Kemudian langsung aja menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang hijrah Rasulullah di Madinah. Di slide itu ada tertulis faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW bisa ke Madinah. Ada beberapa faktor, yang paling utama adalah dua ini. Yang pertama, ada tanda-tanda perkembangan dakwah Islam di Yathrib. Sudah ada, di Yathrib itu sudah ada tanda perkembangan, yaitu terjadinya peristiwa perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2. Dulu pernah saya sampaikan bahwasanya ketika Rasul masih di Mekah terjadi peristiwa di mana orang-orang Madinah, bangsa Arab, Aus dan Khosraj, suku Aus dan Khosraj itu datang ke Madinah, ke Mekah sekitar 12 orang untuk baiat masuk Islam ke Rasulullah di Bukit Aqabah yang disebut dengan istilah perjanjian Aqabah 1 atau Baiatul Aqabatul Ula. Kemudian tahun yang kedua berikutnya ada sekitar 75 orang kaum Aus Khosraj yang di Madinah menuju ke Mekah untuk baiat atau masuk Islam di Bukit Aqabah. 73 laki-laki, 2 perempuan. Di sini mereka masuk Islam sehingga disebut dengan istilah perjanjian Aqabah 2. Di sini jelas bahasanya di Madinah, orang-orang Madinah sudah ada yang masuk Islam dan mereka siap menerima Nabi, membela Nabi sampai titik darah yang penghabisan ibaratnya. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi hijrah itu ada rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, ada penyiksaan pada Nabi, ada penyiksaan oleh kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi. Juga ada rencana pembunuhan pada Nabi. Ini yang mendorong Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Rasulullah ditemani sahabatnya namanya Abu Bakar, sembunyi di Gua Thur. Kemudian ketika di Gua Thur, Rasulullah diselamatkan oleh Allah melalui jaring laba-laba. Di mulut gua ada jaring laba-laba dan burung yang sedang bertelur. Sehingga orang kafir Quraisy yang sampai di mulut gua punya keyakinan, punya anggapan bahwasanya di dalam gua tidak ada orang. Ya, karena sudah ada jaring laba-laba. Tidak mungkin ada orang masuk ke dalam gua kalau masih ada rumah atau jaring laba-laba yang masih utuh tanpa tersentuh oleh manusia. Sehingga mereka kembali dan Rasulullah semangat dan sahabatnya namanya Abu Bakar. Rasulullah setelah sembunyi, Rasulullah hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabatnya, ditemani oleh penunjuk jalannya namanya Abdullah bin Uraikid. Ya. Ini sebelum sampai di Madinah, ini Rasulullah singgah di desa Quba, ya, sekitar kira-kira kurang lebih 10 km dari Yathrib atau Madinah. Ya, di sana Rasulullah mendirikan masjid namanya Masjid Quba, ya. Kemudian lanjut perjalanan sampai di Yathrib di Madinah hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau sebagian kaul mengatakan 14 September 622 Masehi, ya. Di Yathrib, ya, dan disambut gembira penuh dengan sukacita Rasulullah dan sahabatnya itu oleh orang-orang Madinah yang namanya kaum Ansor, dengan istilah sekarang ya pakai terbangan tola al-badru alaina dan seterusnya. Ya, orang-orang yang menyambut itu orang-orang Madinah yang menyambut namanya kaum Ansor, ya. Nah, kaum Ansor. Kemudian sahabat Nabi yang hijrah, ya, namanya kaum Muhajirin. Nah, ini kita bisa melihat di slide itu. Demikian untuk pertemuan pertama kali ini. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua, yaitu lihat video 2, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.